pengembangan pengembangan printing. Kerjasama dengan itu Pak Rio Digital Printing. Rio Digital Printing. Verticalizer, Sobat Print Media, sore hari ini saya bersama Firmansyah. Pak Firmansyah, selaku orang yang mengembangkan Luisoft. Iya. Sebagai pengembang Luisoft juga nih dari awal. Dari awal berdirinya Luisoft. Iya, sampai sekarang ini. Sejak 2019 sampai ya seterusnya mungkin semoga. Pelan-pelan atau mau cerita. Jadi gini. Iya. Jadi pengembangannya mulai kapan sih Luisoft ini? Kalau berdirinya perusahaan ini ya mulai 2019. Luisoft dikembangkan mulai dari 2019. Cuman untuk pengembangan untuk aplikasi percetakannya itu dari 2020. 2020 masuk ke segmennya pengembangan printing. Kerjasama dengan itu Pak Rio Digital Printing. Rio Digital Printing. Iya. Nah, jadi pengembangan sekarang ini nih, kita bicara Luisoft ya. Iya. Sudah sejauh mana sampai saat ini? Kalau untuk pengembangan Luisoft, alhamdulillah sudah sangat berkembang ya. Kalau saya lihat dari dulu dari 2019 kita masih lontang-lantung lah ya katanya. Maksudnya nggak ada kantor gitu, masih diam di rumah. Kalau sampai sekarang sudah punya kantor sendiri, terus kantornya ya sebagus kayak gini tuh udah berkembang banget sih menurut saya. Mulai dari aplikasi kecil sampai aplikasi besar seperti percetakan, akuntansi, terus perumahan, banyak sudah sangat berkembang. Perumahan kita masuk pada bentuk perumahan. Iya, perumahan, rumah sakit kita juga pernah buat. Pemerintahan juga kita juga pernah masuk ke pemerintahan. Seperti itu. Iya. Tapi secara khususnya Luisoft ini kita bicara apa nih? Software accounting atau software apa? Kalau secara khusus sih kita khususnya ke penjualan sih sebenarnya. Ke penjualan, entah itu di percetakan atau di retail atau restoran makan, tuh pokoknya kita menjurusnya ke semua penjualan gitu. Pengembangannya awalnya memang untuk POS. Cuman kadang ada kayak klien datang terus minta buatan aplikasi ini, kita juga siap seperti penambahan ya gitu, disesuaikan dengan permintaan klien ya. Nah, terkait dengan printing jadi Luisoft kan sekarang juga sedikit banyak sudah fokus ke percetakan fokus banget. Nah, apa fitur-fitur yang ada sekarang percetakan seperti apa ya? Kalau fiturnya sekarang udah makin berkembang ya, kayak penambahan deadline, jadi nanti si operator atau si manajer bisa ngerti ini cetakannya deadline-nya kapan selesai, itu udah ada. Terus kayak fitur akuntansi kayak kode akun, laporan raca, laporan laba rugi, buku besar itu juga ada semua. Terus juga ada fitur antrian, juga ada notifikasi online, bukan hanya ketika nota aja, tapi kayak promo-promo ke orang itu juga ada di fitur kita. Promo-promo ke orang maksudnya seperti apa? Kayak semuanya ada, hari ini ada promo gitu kan ya, promo banner apa gitu, harganya diskon gitu ya, itu langsung bisa kayak ngeblast ngirim ke semua pelanggannya Rio yang sudah masuk Rio. Notifikasi seperti itu. Jadi yang terdaftar langsung otomatis ngirim. Iya, sudah otomatis semua. Apa itu langsung disampaikan. Software yang mengirimkannya langsung otomatis. Seperti gitu. Terus untuk stoknya juga udah aktual ya sekarang, daripada kemarin itu sekarang udah lebih akurat kita. Entah itu dari stok laju format, offset, A3 itu udah serba otomatis semua gitu. Untuk pengurang. Jadi untuk produksi atau bagian operator yang di belakang itu nggak perlu ngurangin lagi, udah otomatis dari programnya. Otomatis pemotongan stok yang ada. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak untuk workflow-nya sudah cukup lengkap lah ya. Sudah cukup lengkap, mulai saya dari rasa. Kita bicara apa nih? Sales, penjualan, dari gudangnya, pelan-pelan dulu nih, Mas. Oh iya. Sales. Jadi
mulai ada penawaran. Iya. Penawaran sudah diinput di sistem, ya kemudian bisa dirubah menjadi sales, penjualan. Ya, terus kemudian sampai termasuk sales order, masuk ke produksi. Iya, sampai belakang gitu. Sampai belakang. Sudah lengkap semua saya kira. Fitur-fitur itu sudah ada. Iya, sudah ada semua. Oke. Nah, Luisoft sendiri pada saat kita bilang kita mau jual, ya apakah dalam bentuk satu modul utuh atau berdasarkan apa nih yang ditawarkan kepada klien? Kalau kita jualnya itu terpisah ya, di per modul, kayak tergantung kebutuhannya percetakannya. Kan nggak semua percetakan itu lengkap kan mesinnya. Kayak kadang ada yang punya mesin outdoor aja, kadang nggak ada offsetnya, kadang cuma A3 aja. Nah itu kita sesuai kebutuhan itu. Jadi kalau mau beli laju format ya udah kita buatkan ini laju format aja nanti. Itu kalau mau beli A3 aja ya juga ada gitu. Tekstil aja juga ada. Jadi per modulnya. Atau ingin nambah antrian atau ingin nambah fitur keuangan, fitur kepegawaian itu juga per modul. Jadi bisa apa ya, lebih murah gitu kalau buat mereka. Jadi berdasarkan apa namanya segmennya lah ya. Segmennya. Format sendiri, A3 sendiri. Iya, nggak langsung semua. Nah, tidak langsung semua. Jadi kalau misalnya orang fokus ke large format, nah jadi disiapkan nih aplikasi untuk large format. Ya, gitu seperti itu. Dan fitur-fiturnya sudah lengkap itu tadi. Sudah lengkap. Kalau bicara modul kan bicara hanya bagian apa akuntansinya saja, terus kemudian sales penjualan saja, tapi sudah dilengkapi. Sudah dilengkapi. Satu orang bilang, oke saya large format nih butuh aplikasi. Ya, ini langsung seperti ini. Langsung dikasih semua. Ya. Dari prosesnya dari ujung ke ujung sudah ada. Ya, sudah langsung. Siap dipakai. Siap dipakai. Oh, seperti itu. Ya, dan aplikasi kita juga cloud dari online, jadi lebih enak mantaunya itu lebih enak. Tantangan terbesar selama ini untuk pengembangan aplikasi? Tantangan terbesarnya ya mungkin permintaan klien mungkin ya. Permintaan klien yang seperti apa? Yang terkadang ya kok rumit gitu, kok ini kok seharusnya udah ada tapi kok minta seperti ini, ya seperti itu modelnya agak berbeda. Modelnya berbeda, bahasanya mungkin ya, karena bahasa yang kami yang ada di sini atau sama yang ada di sana itu kan kadang beda, nggak paham maksudnya. Oh gitu kayak gitu sih mungkin pemahamannya sama klien itu aja. Jadi permintaan khusus pun istilahnya siap dilayani. Siap dilayani kita. Laporan seperti apa, fitur seperti apa itu kita juga siap. Seperti itu. Iya. Ke depan kira-kira ada pengembangan Luis yang ke arah apa saat ini yang sedang dipersiapkan? Kalau sekarang mungkin saya ingin mengembangkan untuk Princesoft, maksudnya untuk program Luisoft-nya ya. Itu ke arah mungkin ke Android sama web profile-nya mungkin. Web profile sama Android. Jadi orang bisa order lewat Android lah. Di program e-commerce sendiri. Iya. Ya, nanti langsung terkait dengan software. Dengan softwarenya Luisoft. Langsung diproses produksi gitu. Jadi nyambung gitu. Aplikasi Android ini nanti juga akan disiapkan. Iya, seperti itu. Luar biasa. Jadi kebutuhan customer. Iya. Dari ujung ke ujung sudah lengkap, sudah siapkan. Dan juga mempermudah proses yang ada. Iya, pokoknya kita fokusnya ya untuk mempermudah orang-orang sih. Biar lebih itu nggak ribet gitu semuanya. Dalam 1-2 kalimat terakhir, apa yang membuat Luisoft begitu menarik? Yang membuat kami lebih menarik mungkin karena kami anak-anak muda ya, anak-anak muda yang kami belajar otodidak, kami mengembangkan sendiri, itu sih mungkin yang kerja keras kami itu sih mungkin. Sebagai menarik segala kebutuhan printing, aplikasi kontrol dan monitoring lah ya. Iya. Apapun masalahnya siap untuk ditangani. Siap untuk ditangani. Jadi teman-teman di sini di Luisoft tim siap bekerja 7 hari 7 malam nggak tidur? Jual. Ya bisa. Bisa. Menang-menang masih muda. Oh masih muda. Seperti itu. Iya. Iya. Verticalizer, Sobat Print Media, ini Pak Firmansyah dari Luisoft, pengembang dan sekaligus juga memberi tantangan pada kita. Ayo, ada masalah apa? Kontak Luisoft. Kontak Luisoft. Terima kasih.